Dengan cara ini, emak-emak dan bapak-bapak FB Bro nggak akan mumet lagi mau bikin konten apa dan bisa sampai menghasilkan uang. Dan ini nggak ada urusannya dengan kemampuan editing yang bagus atau harus syuting pakai iPhone. Sebelum lanjut, saya mau cerita alasan kenapa saya mau bikin konten ini. Jadi saya melihat emak-emak yang lagi berjuang di FB Bro ini sangat bersemangat, ingin keluar dari garis kemiskinan, meringankan beban suami, dan memuliakan anak-anak mereka. Bahkan saya juga ikut menemui bapak-bapak juga ikut berjuang cari uang di FB Pro. Nah, sebagai orang yang tinggal di kota Solo, kalian tahu kan Solo UMR-nya kecil, otomatis gaji saya juga kecil. Namun separuh beban hidup saya diringankan berkat sosial media, berkat uang-uang yang dihasilkan dari sosial media. Jadi saya suka gemes kalau ngelihat mama dan bapak-bapak bikin konten untuk FB Pro tapi tidak paham soal rumus yang namanya niche content dan pentingnya storytelling. Niche content adalah konten yang dibuat dengan fokus pada target audiens yang memiliki minat atau kebutuhan tertentu. Niche content dapat membantu brand untuk menyusun konten yang relevan dan menarik bagi target kelompok tertentu. Jadi, kalau kalian mau main di FB Pro, kalian harus fokus pada satu bidang. Misal, kalian seorang ibu rumah tangga, kira-kira apa ya yang bisa menjadi konten harian atau daily content? Nah, soal daily content, pilihlah atau carilah yang paling dekat dengan kehidupan kalian. Misal kalian ibu rumah tangga, yang paling sering kalian lakukan setiap hari apa? Misal nih, masak. Kenapa nggak kontenkan masakan kalian? Misal konten hari Senin, menu masakan hari Senin yaitu sayur lodeh dan tempe goreng. Konten hari Selasa, masak sayur kangkung. Kalian bikin konten soal masakan kalian secara terus-menerus. Misal masakannya nggak enak, mbok yowes bilang aja enak, toh netizen juga nggak bisa nyicipin kan. Dengan kalian rutin bikin konten masak, akan terbentuk citra di publik kalau kamu adalah konten kreator ibu-ibu rumah tangga yang hobinya masak. Dari sini, endorse masuknya juga mudah. Kalian mudah untuk dapat endorse dari brand-brand bumbu masakan, alat-alat masak, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan dapur. Jadi misal ada akun namanya Dila Anhar, isinya konten masak, maka ya brandnya pasti yang datang seputar hal-hal di dapur. Tapi kalau konten kalian campur-campur, algoritmanya akan bingung. Publik juga akan bingung mengenal kamu sebagai apa. Ditambah brand juga akan bingung untuk masuk. Otomatis endorse-nya seret. Nah, dalam membangun niche konten ini, jangan memaksakan diri supaya terlihat lucu. Yang penting, informasi yang kalian sampaikan dalam konten itu jelas dan kalau bisa detail. Lalu bagaimana kalau bapak-bapak pengen main atau cari rezeki lewat FB Pro juga? Nah, bapak-bapak juga harus bangun niche konten ya. Misal kalian kerjanya ojek online, ya yang paling mudah untuk dikontenin adalah profesi kalian yang dikontenin. Misal kalian kerjanya ojek online, ya yang paling mudah untuk dikontenin adalah profesi kalian sebagai ojek online. Misal konten hari ini, misal cerita narik ojol hari ini, diajak iclik sama penumpangnya, terus besok upload beda lagi. Misal penumpang nggak mau bayar pakai iclik. Nah, kalau setiap hari satu lama-lama kontennya banyak dan niche kontennya terbentuk sebagai bapak-bapak ojol, dan itu nggak apa-apa, brand juga mudah masuk. Misal nanti dengan kalian ngontenin ojol, siapa tahu kalian dapat brand datang merek helm atau sapu tangan, atau mungkin malah siapa tahu Harley Davidson ngendos kalian untuk buat narik ojek online kan. Gak ada yang tahu ya, siapa tahu rezekinya begitu. Nah, lalu kenapa soal niche konten ini harus hal-hal yang paling dekat dengan diri kita? Karena kebanyakan konten kreator itu jalan 3 hari macet karena bingung besok mau bikin konten apa. Tapi kalau konten yang kita bikin adalah sesuatu yang kita kerjakan setiap hari, otomatis proses kreatifnya akan mudah. Misal kalian seorang kuli, gak ada yang tahu materi konten tentang dunia kuli selain kulinya itu sendiri. Kalian tinggal ceritakan dengan satu konten, satu cerita per hari. Kalau rutin seminggu kan udah berhasil bikin konten 7 hari berturut-turut. Dan kalau rajin upload itu juga ngaruh di bagusnya algoritma kalian, maksudnya algoritma akun kalian. Kurang lebih begitu, semoga bermanfaat. Selamat berjuang.